tugas rumah, cuci, nyetrika, nyapu, ngepel, terus bisa. Waalaikumsalam. Jadi pas udah nikah tuh masak harus bisa. Apalagi dulu kan kita sekeluarga waktu tahun 91 92 tuh tinggalnya di Calgary di Kanada. Di sana nggak ada pembantu di Calgary. Sekarang ada ART ada, tapi kalau untuk nyuci pagi tuh aku udah biasa nyuci piring, jadi nggak nunggu mbakku datang, nggak nunggu. Apa yang bisa dikerjain langsung gitu. Alhamdulillah sehat-sehat terus ya semuanya ya. Sehat-sehat selalu. Lagi banyak musim ini loh, flu, banyak flu, pilek, demam, habis panas ke hujan, hujannya juga lumayan kenceng juga anginnya kan. Iya biar rapi, wangi dapurnya. Kan di apartemen nih dapur dari sini ke sana, terus ini ruang tamu aku. Jadi kalau nggak bersih kelihatan nggak enak gitu loh, lihat mata tuh nggak enak. Hai Bengkulu. Jarang-jarang majikan mau ikut kerja sama. Gitu ya, ogah rugi ya majikan ya. Ogah rugi maunya biar semua dikerjain. Aku enggak. Kalau aku masih bisa ngerjain aku kerjain. Apalagi emang hobi nyuci piring, emang hobi gitu loh. Dari kecil ini bagian aku di rumah dulu. Kalau misalnya ART lagi pulang atau lebaran tuh biasanya kan ART kan balik. Nah aku deh nyuci, nyetrika. Aku juga bagian nyetrika. Kalau beres-beres tempat tidur jangan tanya lagi. Udah harus, itu wajib. Jadi anak-anaknya mama aku 4 kan cewek semua. Wah itu 4-4-nya dapat bagian. Cuma yang adik aku yang bungsu, yang bontot, dia masih kecil banget. Dia doang tuh yang nggak dikasih kerjaan. Kakak-kakaknya udah gede kan. Aku udah SD kelas berapa adikku lahir tuh? SD kelas umur 7 tahun aku. SD kelas 3 si bontot lahir. Kita bedanya 7 tahun. Aku sama adikku yang bontot beda 7 tahun. Dasternya kok bagus-bagus dong. Mamski paket udah datang. Masker goldnya cara pakainya gimana? Siap, aku akan sepil masker gold setelah cuci piring ini. Cara makainya ya, masker goldnya itu dicolek aja sandulit, terus diolesin ke muka tipis aja, jangan tebel-tebel. Dia rasanya sembriwing, seger, terus adem. Nah nanti tunggu aja sekitar 3-5 menit, leye-leye, tungguin maskernya kering. Kalau udah maskernya kering, baru kamu bisa langsung cuci kalau mau, atau kalau punya waktu di kupas sendiri, kupas aja. Tentang Sheila Sofia dan Nikita Mirzani, seru banget. Gue tahu Nikita kesel kan. Nikita tuh kesel karena ada ternyata persahabatan Nikita dan Sheila Sofia itu sudah bagus ya kemarin itu. Ternyata Sheila Sofia di belakang diam-diam ngeberangkatin haji, umroh, Pak Haji ya. Ternyata memberangkatkan temennya dia si Warwerwor itu. Yang mana temennya itu padahal udah nyerang Niki, udah frontal banget nyerang Niki. Tapi ternyata Sheila Sofia diam-diam ngangkat dia jadi brand ambassador, terus ngangkat lagi dia biayain umroh lagi.
Gue nggak ngerti maunya Sheila Syokia apa sih. Tapi waktu dia diserang sama Doktif, ini yang gue tahu ya, ini yang gue tahu, diserang sama Doktif karena skincare-nya dia overclaim. Niki belain, udah mati-matian belain, sampai umroh segala macem, ya kan, sampai disepil produknya Sheila Syokia, nggak dibayar lagi Niki. Tahu gue Niki nggak dibayar tuh, gila sih. Itu kalau ada teman model kayak gitu, cabut gue langsung. Iya gila, nggak adanya gue heran. Tampilannya agamais itu, tampilannya itu kan agamais sekali. Tapi kok nggak ngerti kalau transgender itu dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf ya, jangan marah sayang ya, jangan marah ya sama Mamski. Kita ngomong apa adanya di sini. Transgender itu dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala karena merubah kelamin, merubah kodrat. Tapi itu urusan masing-masing. Nah, sebagai pemilik travel yang mengetahui hal tersebut, kok bisa masih mengizinkan, memberikan sarana, bahkan mensupport dengan uang shopping, uang ekstra penginapannya yang paling mewah, mensupport. Kamu nggak takut kena azabnya? Nggak takut kena azab? Karena sudah berpakaian muslimah, layaknya pakaian muslimah yang syar'i, yang betul-betul paham agama, yang betul-betul sempurna. Kalau saya kan masih kebuka nih, masih kebuka. Memang pengetahuan agama saya rasa masih sangat kurang sekali gitu ya. Ini yang udah punya travel umroh, udah berpakaian tertutup total, kok bisa memberangkatkan war, ditambah war-nya musuh bebuyutan lagi, musuh bebuyutan Nikita Mirzani. Urusannya dengan Tuhan tapi melalui tanganmu, Sheila Syokia, dari tangan kau, dari tanganmu lah si war berangkat. Kamu nggak takut kena azab? Nggak apa-apa kalau war-nya itu jadi asisten kita, kerja sama kita, tapi nggak ada urusannya sama agama. Sorry, jangan tersinggung ya, karena ini pendapat aku pribadi. Jangan tersinggung, kan ada yang nanya nih netizen. Saya akan bicara gitu ya mengenai hal ini gitu. Dan Niki itu kemarin dia sampai promoin umrohnya lu ya Sheila Syokia, aku pun tahu loh. Umroh SS itu dari Nikita tahunya, karena Nikita kan dia berangkat dia posting promosi lah, di endorse gitu kan, bukan bayarin ya kan. Adiknya bilang tuh, adiknya Sheila Syokia, udah kita bayarin umrah. Nikita itu artis terkenal puluhan juta orang followersnya, dari zaman bahla mungkin ada sekitar 15 tahun udah berkarir sebagai entertainer di TV ya, di mana-mana. Dulu kan dia Take Me Out itu si Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani itu bukan orang biasa, tapi public figure, orang terkenal. Jadi bukannya lu bayarin dia bayarin elu. Elu harusnya kembali itu. Bayarin umroh lu bilang kita bayarin gratisan Nikita Mirzani. Elu kurang bayaran kan Nikita Mirzani, kurang 1,5 miliar lagi kayak Agus tuh. Kurang 1,5 miliar lagi. Kan dia udah promosiin lu punya umroh. Iya, lu punya umroh. Jadi bukan lu bayarin dia, lu masih belum bayar ke dia. Umroh lu itu nggak ada apa-apanya dibandingin dengan dia promosikan umrohnya kamu, gitu loh sayang. Dasternya bagus, bagus ya. Nanti gue jualan daster deh. Jadi jangan kebolak-balik. Jangan kebolak-balik. Iya, udah mati-matian dibela gara-gara overclaim itu semua skincare-nya yang disepil Doktif ya kan. Giliran udah dibela mati-matian lah, nggak taunya dia berangkatin umroh si war. Gue juga kaget, kok bisa orang ya ngerti agama, pakaiannya udah bagus,
tertutup semua. Kok war-war kok diberangkatin umroh sih? Biarpun ya kemarin itu di acaranya Bunda Maya, si war-warnya bilang, itu kan aku kan udah sesuai dengan surat-surat identitas keberangkatan aku ke sana. Surat-surat identitas aku kan perempuan, jadi aku nggak mungkin dong pakai baju ihram. Iya bener, karena udah terlanjur berangkat ke sono. Tapi sebelum berangkat itu, apa nggak mikir? Sebelum berangkat, travel agent umrohnya itu nggak mikir? Kan udah tahu ini bukan perempuan, laki-laki. Kenapa nggak ditangkep? Karena dia udah rubah kelamin sayang. Udah punya surat dari pemerintah kita, aktenya udah dirubah jadi perempuan. Jadi tuh kayak Bunda Dorce dulu tuh, almarhumah Bunda Dorce kan juga gitu, operasinya di Surabaya, dipotong kelaminnya, diganti pakai kelamin palsu, kelamin kita gitu say. Orang-orang kayak begini ya, kayak si war-war ini ya, kalau secara identitas perubahan operasi dirubah oleh negara, minta negara merubah jenis kelaminnya, di Indonesia memang bisa. Tapi kan tanggung jawab secara agamanya, lu merasa lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lu mau melawan kodratnya Allah Subhanahu Wa Taala yang udah ditetapkan. Lu mau bilang lu perempuan sampai 1000 kali, sampai 1 juta kali, tetap lu laki. Lu tahu kromosom lu laki. Ayo adu tes kromosom yuk. Kromosom lu tes sama kromosom gua. Pasti kromosom lu tetap laki. Karena itulah intinya dari manusia itu, Allah membuat kita dari kromosomnya. X atau Y. XY. X atau XY. Ayo. Jangan bilang perempuan, tes kromosom. Mau tes kromosom? Gitu. Dan itu nggak usah diperdebatkan lagi kalau udah di agama saya. Agama Islam itu udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Karena memang terpisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Tugas-tugasnya pisah, kewajibannya beda. Waktu lahir aja kita akikahan, anak laki 2 ekor kambing motongnya, anak perempuan 1 ekor. Taruhlah dia bilang gua nggak punya rahim, taruhlah cacat nggak ada rahim, bisa aja kan, namanya orang begitu kan. Tapi kromosom lu nggak bisa lari, dari kromosom. Nauzubillah min dzalik. Yang ngeberangkatin juga pasti kena itu nanti. Azabnya Allah perih tahu. Perih, pedih, memalukan azabnya Allah itu, dan tidak akan bisa ditawar-tawar azabnya Allah. Kalau udah marah, walau udah merasa kalian itu sungguh-sungguh sangat menghina, sangat-sangat menghina sekali ya, berlebihan lah gitu, berlebihan menghinanya. Waduh, itu bener-bener loh, marah loh, nggak pakai tedeng ngaling-ngaling itu nanti azabnya. Bisa dihabisin bener. Iya, dasarnya lucu ya. Bisa dihabisin bener say. Nauzubillah min dzalik, ya Allah ya Rob. Makanya Nikmir marah sekali. Udah gitu kok heran gua, kok bisa gitu loh, demi kepentingan produknya supaya nggak ambles, baik-baikin Niki buat buat bantu nyelamatin produknya, tapi berteman juga sama orang yang udah bermusuhan dan menghina-hina si Niki. Kasihan sih, kalau jadi Nikita sih kasihan sih. Nggak bakal bisa percaya lagi sama orang tuh Nikita Mirzani. Pasti.
secara dia baik. Sama Mira itu juga Mira Hayati tuh, si Mira Hayati datang ke rumahnya Niki, bilang-bilang pengen beli rumahnya lah apalah, boro-boro ternyata bodoh. Hoax. Iya, produknya turun drastis ya, kalau kalian masih mau beli mah keterlaluan guys. Itu kan overclaim sekali, harganya dari 1,8 lah dia bilang ya kan. Udah gitu diturunin lagi sampai berapa ratus ribu dari 1,8. Ngapain sih kita jualan kayak gitu? Nggak usah. Jujur-jujur aja jualan mah. Harga tuh yang normal-normal aja. Kalau emang harganya cuma 100 ribuan ya jual 100 ribuan. Gitu loh. Ngapain bilang 1,8 juta? Gue aja kaget ya, 1,8 juta produk lokal. Apa sih dalamnya? Ada berliannya, ada emasnya. Kadang tuh orang mau mentingin diri kekayaan sendiri sih, kayak cepet. Belum lagi yang ada di uji-uji tes labnya yang... Nah, ngomongin tes lab, gue udah keluar tes labnya ya sayangku, buat DNA salmonnya ya. Mamski kasih lihat kalian, oke? Jadi kalian juga makin yakin pakai skincare dari Presley Skin. Sama-sama yakin kita. Alhamdulillah kemarin produsennya udah tes uji lab di SIG, aku keluarin ya nanti ya, tuh udah datang tuh suratnya. Aku suruh kasih lihat kalian semua, oke? Iya, daster say. Daster, yuk kita bikin kopi dulu ya. Minum kopi dulu Mamski. Baru habis itu kita sepil. Yang tadi mau masker, aku sepil ya. Terus aku lihat kemarin Yolo Ine dimaki-maki sama si temennya, apa, keluarganya Sela. Ya ampun Tuhan. Nonton nggak kalian tuh live-nya dia? Si Yolo dikata-katain babu katanya. Babunya Niki katanya. Lu siapa lu? Ngomong-ngomongin tentang Isa Sega. Lu babunya Niki, apa urusan lu lah? Gak perlu jadi babunya Niki kali untuk Isa Sega. Kita orang yang beragama Islam, orang Indonesia.